Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi terakhir di hari ini yaitu materi narkoba. Di mana narkoba ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Bapak yakin kalian sering mendengar kata narkoba ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang narkoba, apa itu narkoba, bahaya narkoba, narkoba itu apa saja, dan yang terakhir dampak narkoba ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian tentang narkoba ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009, ya, yang dimaksud dengan narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran ya, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ya. Jadi intinya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yang dinamakan narkoba yaitu obat yang bisa menimbulkan hilangnya kesadaran ya atau hilangnya rasa nyeri. Ya, ini merupakan pengertian narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya. Jadi setiap obat-obatan yang menghilangkan kesadaran ya atau yang menghilangkan rasa nyeri yaitu dapat dikategorikan menjadi narkoba ya. Untuk selanjutnya ya yang akan kita bahas yaitu tentang jenis-jenis narkoba. Ya. Nah, ini sebelum kita ke jenis-jenis narkoba, nah jadi narkoba ini membahayakan masyarakat Indonesia karena ya paling tidak ada 4 juta penduduk telah menjadi korban dari narkoba ya. 4 juta ini merupakan bukan angka yang sedikit ya di dalam berkembangnya narkoba di Indonesia ya. Jadi tentunya banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah terkena narkoba dan bukan hanya ya kehilangan dari kesadaran saja, tapi narkoba juga dapat berbahaya ya untuk orang lain karena ketika masyarakat Indonesia menggunakan narkoba ya, maka kejahatan yang lainnya akan timbul ya di dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu ya. Jadi sudah 4 juta penduduk telah menjadi korban narkoba itu. Ya, untuk yang selanjutnya yaitu ini merupakan penggolongan narkoba ya. Jadi penggolongan narkoba ini ya yaitu ada narkotika, ada psikotropika dan ada zat adiktif lainnya. Ya, di sini narkotika yaitu dapat menghilangkan nyeri atau rasa sakit. Nah, biasanya narkotika ini sering juga dipakai untuk obat-obatan medis ya atau sering digunakan di kalangan medis ya seperti untuk operasi dan sebagainya itu. Yang kedua yaitu psikotropika. Nah, jadi psikotropika ini merupakan bisa menimbulkan perubahan mental dan perilaku. Nah, jadi obat-obatan yang bisa menghilangkan perubahan mental ya, misalkan yang tadinya takut
ya, karena habis mengkonsumsi narkoba jadi tidak takut lagi, ya. Dan yang terakhir yaitu zat adiktif, zat yang dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, jadi sudah dipastikan ketika ada orang yang memakai narkoba itu bakal ketagihan, ya. Kenapa ketagihan? Karena di dalam narkoba ini terdapat zat adiktif, ya, yang dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi ketika orang tersebut sudah terkena yang namanya narkoba, ya, akan susah menghilangkan ketergantungannya, pasti bakal ketagihan itu, ya. Makanya narkoba ini jangan sekali-kali, ya, dicoba oleh seluruh masyarakat Indonesia, ya. Kenapa? Karena sekali mencoba itu kita pasti bakal ketagihan itu, ya. Jadi lebih baik tidak sama sekali itu, ya. Itu merupakan akibat dari narkoba. Yang selanjutnya yaitu, nah ini yaitu ada pembagian narkoba, ya. Di pembagian narkoba ini ada yang berdasarkan asalnya, ada yang berdasarkan efek yang ditimbulkan, ya. Jadi yang pertama yaitu berdasarkan asalnya, yaitu ada yang alami, ada yang semi sintetis, dan ada yang sintetis, ya. Kalau yang alami itu contohnya ada ganja, opium, daun koka, dan lainnya. Itu yang alami. Kenapa alami? Karena dari tanaman itu, ya. Yang kedua yaitu ada semi sintetis. Nah, kalau semi sintetis yaitu melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh morfin, heroin, kodein, ya. Yang ketiga itu ada yang sintetis. Nah, jadi yang sintetis itu yang diproduksi secara sintetis. Contohnya ada amfetamin, ada pentidin, ada dexamfetamin. Yang kedua yaitu berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, jadi ada depresan atau depresi, ya, yaitu berfungsi mengurangi aktivitas, membuat pengguna menjadi tidur atau tidak sadar diri, yaitu jadi depresan ini, ya, yang dapat berpengaruh ketika orang mengkonsumsi narkoba. Yang kedua yaitu ada stimulan, ya. Stimulan ini merupakan rangsangan, ya, rangsangan yang dirasakan oleh tubuh kita ketika kita mengkonsumsi narkoba. Yaitu contohnya apa? Contohnya kita selalu fit, kita selalu segar dan bersemangat secara berlebihan. Nah, jadi semangat kita, kesegaran kita itu melampaui kinerja dari tubuh kita itu, ya. Yang ketiga yaitu halusinogen. Nah, kalau halusinogen itu menimbulkan halusinasi yang sangat berlebihan. Nah, jadi dengan halusinasi yang dapat berlebihan ini kita bisa keluar dari kontrol diri kita sendiri. Nah, jadi halusinogen ini, ya, bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam lingkungan masyarakat, ya, ketika ada orang yang mengkonsumsi narkoba. Contohnya kejahatan, pencurian, begal dan sebagainya, ya. Itu karena apa? Karena perasaan atau halusinasi, ya. Jadi menimbulkan efek yang berlebihan di dalam tubuh itu, ya. Yang selanjutnya, nah, ini merupakan golongan narkotika, ya. Jadi golongan narkotika itu yang pertama ada narkotika golongan pertama, yaitu contohnya ada heroin, penasun, ganja, kokain, ya. Ada opium, opium masak, candu dan lain-lain. Yang selanjutnya narkotika nah, ini merupakan contoh ritual penyuntikan putau. Nah, ini jangan sekali-kali kalian yaitu mencoba atau meniru adegan yang ada di dalam foto tersebut itu, ya. Ya. Nah, ini narkotika golongan kedua, narkotika golongan ketiga, ya. Silakan kalian bisa baca sendiri, ya. Untuk contohnya ada morfin, ada kodein. Nah, yang selanjutnya yaitu golongan psikotropika.
Ya, golongan psikotropika ini dibagi ke dalam 3 jenis golongan. Ya, golongan yang pertama yaitu contohnya ada ekstasi. Ya, golongan yang kedua yaitu contohnya ada amfetamin, ya, yang menyebabkan ketergantungan kuat digunakan untuk pengobatan. Nah, jadi yang golongan kedua ini biasa digunakan untuk pengobatan medis. Nah, ini merupakan golongan-golongan psikotropika. Nah, yang selanjutnya ada golongan psikotropika yang ketiga dan yang keempat. Ya, kalau yang golongan ketiga ini ketergantungannya sedang, jadi tidak terlalu kuat dibanding golongan yang ke-1 dan yang kedua. Nah, yang keempat ini golongannya sangat ringan. Nah, jadi golongan psikotropika yang keempat ini sangat ringan, ya, yaitu contohnya ada diazepam dan ada fenobarbital. Nah, itu contohnya, ya. Itu contoh dari golongan psikotropika, ada 4 golongan. Ya, dan selanjutnya ada zat adiktif. Ya, apa yang dimaksud dengan zat adiktif? Zat adiktif, ya, yaitu contohnya ada 5 contoh di sini, ya. Ada inhalen. Nah, inhalen itu apa? Ada inhalen yaitu zat yang terdapat pada lem dan pengenceran cat. Nah, jadi biasa inhalen ini terdapat dalam cairan-cairan yang menempel di cat. Nah, jadi kalau kalian sering ada yang mendengar mabok cat, nah jadi mabok cat itu benar-benar ada. Kenapa? Karena di cat itu terdapat cairan yang memabukkan. Nah, jadi mabuk cat ini benar-benar terjadi, ya. Yang kedua yaitu ada alkohol. Nah, kalau alkohol yaitu minuman yang mengandung etanol, ya. Jadi alkohol ini juga sama, ya, minuman yang sangat memabukkan, yang kadar alkoholnya sangat tinggi, gitu, ya. Yang ketiga ada tembakau. Nah, tembakau ini yang dihasilkan dari rokok. Ya, contohnya apa? Contohnya tadi ada ganja dan sebagainya, itu dari tembakau. Dan yang keempat ada obat penenang. Nah, jadi ketika kalian menggunakan obat-obat penenang, obat jenis apapun, berarti itu kalian sedang menggunakan narkoba. Kenapa? Karena di sini ada obat penenang itu dikategorikan menjadi zat adiktif, ya. Itu. Yang kelima, zat yang menimbulkan halusinasi. Nah, jadi zat-zat apapun yang menimbulkan halusinasi, ya, atau rasa yang berlebihan yang keluar dari tubuh kita, ya, itu merupakan halusinasi. Dan itu dihasilkan dari apa? Itu dihasilkan dari zat adiktif yang dikonsumsi oleh kita. Nah, jadi jangan sekali-kali kita menggunakan zat adiktif. Nah, yang pertama, narkoba. Kenapa sih narkoba sering disalahgunakan? Nah, ini pertanyaan masyarakat Indonesia. Dan kenapa narkoba ini sering, ya, sering digunakan oleh masyarakat Indonesia? Nah, alasannya yang pertama, karena masyarakat Indonesia itu mempunyai rasa ingin tahu. Nah, misalkan contohnya teman kita sedang membicarakan bahwa dia sedang dipengaruhi oleh minum-minuman beralkohol. Ya, karena kita sering mendengarkan cerita teman kita yang selalu minum alkohol, jadi rasa ingin tahu kita bagaimana rasanya minuman alkohol itu tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya kalian coba-coba. Nah, jadi jangan sampai kalian mencoba. Kenapa? Karena kalau kalian coba-coba pasti, ya, kalian akan merasa ketagihan, ya, karena narkoba ini bisa menimbulkan rasa ketagihan yang sangat berlebihan. Nah, itu juga sama, ya. Kenapa ada rasa ingin tahu? Karena kita mendengar cerita dari teman kita. Ya, jadi kita jangan salah memilih teman, ya, karena rasa ingin tahu ini biasanya berasal dari pergaulan. Yang kedua,
ada tren. Nah, di sini tren itu apa? Tren itu pergaulan, ya. Jadi merasa kita dibilang hebat, kita ingin merasa berani, ya, kita ingin diakui oleh teman kita sendiri. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita menggunakan narkoba, ya. Itu ya. Jadi tren ini ya sudah tidak asing lagi di kalangan pemuda Indonesia, yaitu. Nah, jadi kita jangan mengikuti tren yang salah, ya, kita mengikutinya tren yang positif saja. Kalau tren menggunakan narkoba, ya, itu tren yang negatif, bukan tren yang positif, ya. Dan yang terakhir yaitu ada pengendalian diri. Nah, jadi narkoba ini juga biasa digunakan untuk pengendalian diri. Nah, biasanya ketika diri kita tidak terkendali, biasanya ya kita selalu merasa sedih berlebihan atau marah yang sangat marah sekali, itu dihasilkan dari narkoba. Ya, jadi diri kita itu tidak terkendali oleh narkoba. Nah, ini merupakan bahaya narkoba, ya. Bahaya narkoba ini sangat berbahaya bagi tubuh kita, ya. Yang pertama dari segi kesehatan, tentunya dengan adanya narkoba itu bisa merusak organ-organ tubuh, ya. Yang pertama otak kita pasti akan rusak, jadi kita tidak bisa berpikir jernih. Yang kedua paru-paru kita juga akan rusak, ya. Karena orang yang menggunakan narkoba itu menurut medis itu paru-parunya bisa terbakar, ya. Bahkan banyak ya orang yang terkena overdosis atau OD karena berlebihan dalam menggunakan narkoba. Nah, ini ginjal juga iya, hati juga iya, dan HIV AIDS, ya. Ini merupakan penyakit yang sampai sekarang belum ada obatnya, ya. Jadi HIV dan AIDS ini itu awalnya juga akibat dari penyalahgunaan narkoba. Karena tadi kita lihat di awal bahwa narkoba itu ada yang disuntik. Nah, jadi berasal dari suntikan itulah ketika ada orang yang terkena suntikan itu dan menyebar ke orang lain, orang tersebut itu HIV, maka suntikan yang dipakai itu akan menyebabkan penularan HIV. Dan sampai sekarang HIV AIDS ini belum ada obatnya, ya. Jadi kalian jangan main-main dengan narkoba. Nah, ini ada overdosis, ya. Overdosis ini yang menyebabkan kematian, ya, karena menggunakan narkoba yang sangat berlebihan. Itu. Yang selanjutnya tadi dari segi kesehatan, sekarang segi psikososial, ya, yang bisa menyebabkan kejahatan sosial di lingkungan masyarakat. Yang pertama kriminalitas. Nah, ini sudah tidak asing lagi karena narkoba ini bisa menyebabkan kriminalitas di dalam lingkungan masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adanya pencurian, terus adanya pengerusakan, terus juga adanya pemerkosaan dan sebagainya. Itu salah satunya diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Kecelakaan juga sama, ya. Kita sering mendengar itu banyak kecelakaan di jalan raya, ya. Itu yang diakibatkan oleh apa? Yang diakibatkan oleh si pengemudi itu hilang kesadarannya. Akibatnya apa? Akibatnya menimbulkan kecelakaan, dan kecelakaannya itu merugikan orang lain. Nah, jadi tidak dianjurkan, ya, oleh pemerintah ketika dalam keadaan tidak sadarkan diri itu untuk mengendarai kendaraan, baik itu motor, mobil, dan sebagainya. Karena apa? Karena dapat merugikan keselamatan orang lain, bukan hanya saja diri sendiri. Yang ketiga yaitu kejahatan seksual. Nah, ini kejahatan seksual juga sama, biasanya dipengaruhi oleh narkoba, ya. Karena narkoba itu ya bisa menyebabkan kehilangan kesadaran. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah kejahatan seksual. Tindakan kekerasan juga sama, dan ada juga disharmonisasi keluarga, ya. Jadi banyak keluarga-keluarga yang hancur, ya, yang diakibatkan dengan apa? Yang diakibatkan dengan salah satu keluarga itu menggunakan narkoba, ya. Jadi
narkoba itu bukan hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain ya, dan bahkan kita mengancam orang-orang yang berada di dekat kita ya, keluarga juga bisa hancur ketika kita menggunakan narkoba. Nah, itu merupakan bahaya dari narkoba. Nah, ini merupakan hukuman. Nah, jadi hukumannya ini tidak main-main ya. Semua orang yang berkaitan atau yang membawa, memiliki, menawarkan atau memberikan ini ada aturannya dan akan dipenjara sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, kalian bisa baca sendiri, silakan. Ini merupakan hukuman yang akan diterima masyarakat Indonesia ketika masyarakat Indonesia itu berani memiliki, memproduksi, membawa, menawarkan, dan memberikan narkoba kepada orang lain. Nah, jadi kalian jangan main-main ya, jangan main-main dengan narkoba ini ya, karena siapapun yang berhubungan dengan narkoba itu pasti akan terkena hukuman itu ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis narkoba. Nah, yang pertama ada ganja. Nah, ganja ini tergolong menjadi narkotika golongan yang pertama, dan ganja ini berasal dari tanaman. Nah, ini merupakan obat-obatan ya yang berasal dari tanaman juga sama. Nah, ini ganja itu dihisap ya, yang menyerupai rokok. Nah, dan pakai pipa dicampur makanan, diseduh seperti teh. Ada juga yang dicampur dengan makanan, ada juga yang diseduh seperti teh. Ya, jadi ganja ini ya ada dan bisa tumbuh di Indonesia ya. Di daerah lain ada ya tanaman ganja ini ya, dan ini selalu menjadi pantauan oleh pihak dari kepolisian Indonesia ya. Jadi ganja ini tidak boleh ditanam oleh masyarakat Indonesia. Nah, ini ada dampak dari pemakaian ganja ya, yang pertama ada perasaan tenang, ada nafsu makan meningkat ya, dan akibatnya ada kanker paru-paru. Nah, jadi ganja ini bisa menyebabkan kanker paru-paru di dalam tubuh kita. Ini merupakan zat yang terkandung di dalam ganja ya. Yang pertama ada aniksetas, mudah tersinggung. Jadi aniksetas ini menyebabkan mudah tersinggung ya. Ada juga anoreksia. Nah, terus ketika kita menggunakan ganja, tidur kita akan terganggu, sering mimpi buruk, dan juga bisa kita keringat malam hari ya. Jadi keluar keringat berlebihan di malam hari. Itu merupakan akibat zat yang timbul ketika kita mengkonsumsi ganja. Nah, ini ekstasi. Ya, ekstasi ini juga tergolong dikategorikan menjadi narkoba psikotropika golongan pertama. Ya, ini merupakan gambar-gambar dari narkoba ekstasi dan jenisnya. Ya, ada yang jenisnya kancing, ada yang butterfly, ada yang black heart ya. Nah, ini efek yang timbul akibat dari ekstasi ya. Yang pertama yaitu cemas dan mudah tersinggung ya, kalau kata orang Sunda mah tekaupan. Jadi ketika kita mudah tersinggung ya,
atau merasakan cemas yang berlebihan itu diakibatkan dari pengkonsumsian ekstasi yang sangat berlebihan. Ya. Yang terakhir yaitu pecahnya pembuluh darah, ya pembuluh darah di otak. Nah, dan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ketika pecahnya pembuluh darah otak, yaitu bisa menyebabkan meninggal dunia. Nah, jadi ketika otak kita pecah pembuluh darahnya, ya itu kita akan meninggal dunia. Nah, jadi jangan main-main dengan yang namanya obat-obatan ekstasi itu ya, karena dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak itu ya. Nah, ini ya LSD, lysergic acid diethylmide. Nah, biasanya ini cairan yang terdapat di dalam lem. Nah, ini bisa kalian lihat, ini merupakan contoh cairan lem ya yang bisa memabukkan atau yang bisa menghilangkan kesadaran. Nah, tanda-tanda pemakai lem. Nah, jadi kalian bisa membedakan antara yang menggunakan narkoba, yang menggunakan ganja, yang menggunakan ekstasi, dan yang menggunakan lem. Kalau yang menggunakan lem ini, ciri-cirinya yang pertama mata merah. Nah, jadi matanya itu merah selalu berair. Dan yang kedua berbicara lambat. Ya, jadi kalau ada orang yang menggunakan mabuk lem itu kelihatan. Kenapa? Karena berbicara atau berkomunikasinya lambat ketika orang tersebut sedang mabuk lem. Ya. Yang ketiga terlihat seperti orang mabuk. Ya memang ya. Jadi lem ini ya bukan lem berguna untuk merekatkan sesuatu saja, tapi lem juga bisa memabukkan. Ya karena kenapa? Karena di dalam lem itu terdapat zat yang bisa memabukkan. Ya dari baunya. Jadi dihisap baunya, terus orang tersebut ya akan hilang kesadaran dari mencium bau zat yang terdapat di dalam lem tersebut. Nah, ini ya. Dengan orang tersebut mabuk lem, ya maka orang tersebut itu akan mengakibatkan sesak napas. Ya, jadi karena kita mencium bau lem yang sangat berlebihan yang bisa memabukkan, maka kita akan terserang sesak napas. Ya. Yang kedua yaitu asfiksia, yaitu kurangnya suplai O2. Nah, ini bisa mati mendadak. Akibat apa? Akibat spasma otot pernapasan. Jadi karena kita mencium bau lem, itu kita bisa menghilangkan otot pernapasan kita, sehingga apa? Sehingga kita nanti sudah tidak bisa bernapas lagi, dan akhirnya kalau kita kesulitan bernapas maka kita akan meninggal secara mendadak ya, karena pernapasan kita itu sudah terganggu. Nah, ini yang paling bahaya ketika kita mabuk lem ya, kita bisa menghilangkan kesadaran diri kita dan kita bisa bunuh diri itu, dan halusinasi yang sangat berlebihan. Nah, ini merupakan ciri-ciri pengguna narkoba ya, ada yang prestasi belajar menurun. Nah, ini sangat bahaya sekali ya. Apalagi digunakan oleh pemuda Indonesia. Di mana pemuda Indonesia ini ya bisa kehilangan semangat belajarnya. Akibat apa? Akibat mengkonsumsi narkoba ya. Yang pertama, prestasi belajar menurun. Nah, jadi dengan prestasi belajar menurun ini, maka seseorang akan kehilangan rasa semangat belajar. Ya. Terus juga ada sempoyongan. Nah, kalau sempoyongan ini kehilangan keseimbangan. Kenapa? Karena sering menggunakan narkoba. Jadi kalau orang yang sering menggunakan narkoba itu tidak bisa menahan keseimbangan diri sendiri. Ya, kalau kata orang Sunda mah pasti leles. Ya, jadi leles itu tidak bisa menyeimbangkan diri sendiri. Itu orang yang menggunakan narkoba pasti akan seperti itu. Terus juga ada emosi labil atau mudah tersinggung. Jadi
narkoba ini sangat berbahaya, dan ini yang paling sering terjadi ya. Akibat narkoba, uangnya yang harusnya dibayar untuk bayar sekolah malah dipakai untuk membeli narkoba. Nah, ini sering kejadian di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan pelajar ya, karena pelajar tersebut belum bekerja, belum punya uang. Akhirnya apa? Akhirnya ada uang apa saja, yang penting dia bisa mengkonsumsi narkoba. Nah, jadi janganlah ya, jangan kalian sekali-kali mencoba dengan yang namanya narkoba. Nah, ini merupakan gambaran dari otak kita ya, ketika kita sudah terkena yang namanya narkoba. Nah, jadi ingatan kita juga akan tidak stabil, terus juga dapat ya memecah ya otot otak ya, yang dapat menimbulkan kematian. Itu merupakan bahaya dari narkoba. Nah, ini merupakan grafik dari penggunaan narkoba. Ya, ada individu yang rentan, ya, faktor perubahan pada lingkungan, terus menyebabkan ketergantungan, dan penggunaan tidak teratur, sedang tidak pakai, itu ya. Nah, ini merupakan faktor meningkatkan resiko dan faktor melindungi. Bisa kalian baca sendiri. Nah, ini merupakan contoh gambar-gambar narkoba ya. Ada heroin. Nah, jadi heroin ini semacam serbuk. Nah, tapi sangat berbahaya serbuk ini bagi tubuh kita. Makanya heroin ini tidak dianjurkan ya digunakan untuk tubuh kita. Itu ya. Jadi heroin ini sangat berbahaya. Nah, ini opium. Jadi opium itu sejenis bunga, tapi bunganya yang bisa memabukkan. Nah, ini masih opium. Nah, ini merupakan kanabis. Ya, kanabis itu sama seperti ganja, ya, yaitu berasal dari tanaman, dan juga cara penggunaannya sama seperti ganja, yaitu dihisap, ya, seperti menghisap rokok. Ini merupakan kanabis. Nah, ini ekstasi. Nah, ini yang kita bahas tadi, ekstasi. Ekstasi itu ada berbagai jenis, ada berbagai bentuk. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk dan jenis-jenis dari ekstasi. Nah, gambar-gambarnya juga kalau kita lihat ya beda-beda. Ada yang gambar kelinci, ya. Terus juga ada yang gambar kupu-kupu. Nah, itu ya, bisa kalian lihat sendiri ya jenis-jenis dari ekstasi. Nah, yang pertama, alasan mengapa narkoba dilarang. Yang pertama yaitu ajaran agama. Semua agama mengharamkan penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi tidak ada agama satupun, khususnya di Indonesia, yang menganjurkan untuk menggunakan narkoba. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Nah, di sini kebijakan pemerintah ada 3 undang-undang yang melarang penggunaan narkoba. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Ya. Yang ketiga, ya, yaitu menghancurkan tujuan hidup dan masa depan. Biasanya seseorang ketika sudah menggunakan narkoba itu akan kehilangan masa depan dan akan kehilangan tujuan hidup. Kenapa? Karena orang tersebut itu sudah tidak mempunyai tujuan hidup. Pokoknya yang penting saya menggunakan narkoba, hidup saya tenang. Ya, dan juga masa depannya hancur. Kenapa? Karena jangankan memikirkan masa depan, ya, untuk menyeimbangkan diri sendiri saja sudah tidak bisa, ya. Jadi tidak dianjurkan sekali ya bagi pemuda Indonesia itu untuk menggunakan narkoba. Ya, jadi narkoba itu sangat berbahaya bagi generasi penerus bangsa Indonesia karena bisa menghancurkan
masa depan dari pemuda Indonesia itu. Nah, ini yang terakhir, yang keempat, yaitu merugikan negara. Ya, kenapa merugikan negara? Ya, karena apa? Karena negara itu akan kehilangan sosok pemuda, di mana pemuda ini akan meneruskan ya negara tersebut. Ya, jadi dengan adanya narkoba, ya maka negara tersebut akan kehilangan masa depan. Ya, kenapa? Karena tidak akan ada yang meneruskan dari estafet kepemimpinan di negara tersebut. Itu. Nah, ini mengapa narkoba perlu dihindari? Yang pertama karena ya narkoba ini bisa merugikan si pemakai. Ya, jadi si pemakai ini bisa rugi ketika akan menggunakan narkoba atau ketika sedang menggunakan narkoba, ya, yaitu bisa merugikan individu, keluarganya juga sama, masyarakatnya juga sama, dan bangsa dan negara juga sama. Jadi bangsa dan negara ya itu juga akan rugi ketika ada seseorang yang menggunakan narkoba. Intinya sayangi diri sendiri, sayangi keluarga kalian, sayangi masyarakat yang ada di lingkungan kalian, dan sayangi bangsa dan negara ya. Jangan sampai kita terkena yang namanya narkoba. Karena ketika kita menggunakan narkoba, bukan hanya saja diri sendiri yang rugi, orang lain juga rugi, dan negara kita juga akan rugi karena kehilangan kita sebagai masa depan negara ini. Ya, untuk apa narkoba boleh dipakai? Nah, ini narkoba juga tidak sepenuhnya dilarang, ya. Ada narkoba yang dipakai, tapi hanya untuk medis saja. Ya, dan ini digunakan oleh orang yang berkecimpung di dunia medis. Misalnya siapa? Contohnya dokter. Nah, misalkan dokter itu membutuhkan obat, tapi obatnya itu untuk operasi. Itu diperbolehkan. Ya, karena apa? Karena digunakan untuk medis. Tapi kalau digunakan untuk pemakaian diri sendiri, itu yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Nah, misalkan ada penelitian, ya itu juga sama diperbolehkan. Kenapa? Karena itu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi narkoba ini boleh digunakan tapi untuk dua hal. Yang kedua untuk medis, dan yang kedua untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, nah, say no to drugs. Nah, ini say no to drug ini selalu digemang-gemangkan atau selalu ya dibicarakan oleh masyarakat yang ada di seluruh dunia. Nah, jadi masyarakat yang ada di seluruh dunia juga sama, yaitu menolak dengan yang namanya narkoba. Itu ya. Pencegahannya yang pertama, perkuat iman, pilih lingkungan dengan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik, isi waktu luang dengan kegiatan positif, dan yang terakhir, hindari pintu masuk narkoba, yaitu dari rokok. Nah, itu jadi ini merupakan pencegahan terhadap narkoba. Yang paling penting yaitu perkuat iman kita. Itu ya. Jadi jangan sampai diri kita tergoda oleh orang-orang di sekitar kita yang sudah menggunakan narkoba. Nah, ini merupakan gambar-gambar penyuluhan mengenai narkoba. Nah, terima kasih untuk materi ya tentang narkoba ini saya bisa menyampaikan ke kalian. Narkoba, jangan sekali-kali kita tergiur dengan yang namanya narkoba ya. Selamatkan dunia ini, selamatkan negara kita dengan penyalahgunaan narkoba ya. Berawal dari diri sendiri
ya, terus kita mensosialisasikan ya kepada orang lain tentang penyalahgunaan narkoba ya, bahayanya penyalahgunaan narkoba ya. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.